Sudah seminggu ini Pak Sugi dan istrinya bersedih karena kehilangan Mona yang tak tahu rimbanya, hilang bak di telan bumi. Pak Sugi meratapi nasib anak pertamanya. Ia merasa bersalah telah mengusir Mona dari rumah, dan akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi pada diri Mona. Nora yang sudah tergila-gila dengan Anggoro tak mempedulikan nasib dari kakaknya. Ia hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan Anggoro. Suatu malam, Nora dengan diam-diam pergi dari rumahnya. Dia menuju ke suatu rumah yang berada di tepi hutan di pinggir desanya. Dia pernah mendengar seorang dukun yang terkenal akan ilmu peletnya. Ternyata Nora mendatangi rumah Mbah Brewo, lelaki setengah baya dengan brewoknya yang lumayan lebat. Sesampainya di rumah Mbah Brewo, Nora disambut oleh lelaki setengah baya tersebut. Mbah Brewo segera mempersilahkan Nora untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tak lama kemudian Nora pun menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Mbah Brewo. Mbah Brewo tampak tersenyum melihat Nora. Dia sudah paham betul maksud kedatangan dari Nora. Nora pun kemudian selesai mengutarakan maksudnya untuk meminta pelet pengasihan untuk membuat Anggoro jatuh cinta kepadanya. Mbah Brewo pun kemudian menyanggupi keinginan dari Nora. Malam itu Nora harus dimandikan kembang setaman sebagai syarat dari prosesi pemasangan susu pelet pengasihan di tubuhnya, agar siapa saja yang melihatnya akan langsung suka dan jatuh cinta kepadanya. Prosesi mandi kembang pun dijalani Nora dengan air yang sudah ditaburi kembang setaman itu. Mbah Brewo kemudian memulai ritual dengan memandikan Nora dengan air kembang tersebut. Setelah selesai proses mandi, kemudian Nora disuruh Mbah Brewo untuk tidur di sebuah kamar khusus yang sudah disiapkan oleh Mbah Brewo. Dan Mbah Brewo kemudian mengatakan agar Nora jangan membuka mata sebelum proses pemasangan susu pelet selesai di tubuhnya. Mbah Brewo bilang nanti dengan ditransfer lewat tubuh Mbah Brewo. Entah apa selanjutnya yang terjadi, Nora hanya merasakan ada sentuhan yang membuat dirinya tiba-tiba bergairah. Ia seperti merasakan sedang bersama Anggoro yang ia sukai. Pikirannya pun terbang melayang, terbuai sentuhan yang mulai menguasai tubuh dan jiwanya. Ia merasakan kenikmatan yang belum pernah ia dapatkan, walaupun agak sedikit sakit yang terasa. Tapi ia tak kuasa menahan dan menolaknya. Ia pun menikmati setiap sentuhan di tubuhnya. Setelah proses pemasangan susu pelet selesai, Nora kemudian berpamitan kepada Mbah Brewo untuk segera pulang. Mbah Brewo hanya berpesan agar Nora kembali setiap bulan purnama. Nora pun berjalan meninggalkan rumah Mbah Brewo dengan hati yang gembira karena sebentar lagi ia membayangkan Anggoro akan menjadi miliknya. Sesampainya di rumah, Nora kemudian segera bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia kemudian duduk di depan cermin, dan betapa kagetnya dia saat ia melihat wajahnya yang berubah begitu cantik. Ia tak membayangkan efek dari susu pelet tersebut begitu luar biasa dahsyatnya. Nora melihat wajahnya yang tampak cantik dan halus kulitnya. Nora masih tak percaya dengan hal ini. Nora kemudian duduk bersila dan memejamkan matanya, dan segera ia pun membaca mantra pengasihan yang sudah diberikan oleh Mbah Brewo. Nora pun terlihat kemat-kamit membaca mantra dan menyebutkan nama Anggoro dalam sela-sela mantra yang dia baca. Nora berharap besok pagi Anggoro akan mencarinya dan tergila-gila padanya. Jalan yang salah yang sudah ditempuh oleh Nora. Hari pun berganti. Sekitar pukul 7 malam, tiba-tiba pintu rumah diketuk dari luar. Nora pun kemudian membuka pintu rumah. Dan betapa kagetnya dia, di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki tampan yang selama ini ia idam-idamkan. Laki-laki tersebut adalah Anggoro.
Ternyata mantra yang telah ia bacanya memang sangat manjur dan sangat luar biasa ampuhnya. Saat itu juga Anggoro sudah jatuh cinta dalam pengaruh susu peletnya. Nora sangat bahagia sekali. Kini Anggoro sudah jatuh dalam pelukannya. Waktu pun tak terasa. Mereka berdua berbincang-bincang mesra, seperti pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Dari luar mulai terdengar suara guyuran air hujan turun. Udara dingin mulai terasa menusuk tulang melewati celah-celah jendela. Kain kurten melambai-lambai tertiup angin malam itu. Karena hari itu hujan, akhirnya Anggoro pun menginap di rumah Nora. Anggoro seperti hanya menurut pada Nora saat ia diminta jangan pulang malam ini. Sekitar pukul 12 malam, akhirnya Nora merasa kedinginan dan mengajak Anggoro masuk ke dalam kamarnya. Karena saat itu rumah lagi sepi. Hanya ada ibu Nora yang kebetulan sakit dan ayahnya sendiri belum pulang. Malam itu menjadi malam bagi Nora bersama Anggoro, dengan ditemani suara rintik hujan dan suara-suara jangkrik malam. Di sisi lain terlihat seorang pemuda berpeci berambut gondrong sedang berjalan melewati rumah Mbok Enem malam itu. Karena sudah larut malam, pemuda tersebut pun berniat berteduh dan bermalam di rumah tersebut yang tampak sangat sepi. Yang ternyata rumah tersebut adalah rumah Mbok Enem. Sosok pemuda tersebut bernama Hasan. Hasan memperhatikan rumah yang tampaknya sudah lama tak dihuni itu. Ia melihat dan merasakan ada aura gelap di rumah tersebut. Hasan pun kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ia kemudian memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban satupun dari dalam rumah. Hasan merasa ada sosok yang tengah mengawasinya dari dalam rumah. Hasan kemudian rebahan di kursi bambu yang ada di teras rumah. Malam pun semakin larut dan Hasan pun kemudian mulai tertidur. Baru saja Hasan tertidur, tiba-tiba ia seperti mendapatkan serangan. Ia merasakan ada tangan yang mencoba mencekik lehernya. Dengan sigap, Hasan kemudian menepis tangan tersebut, dan tiba-tiba tangan tersebut pun menghilang. Hasan melihat sosok hitam yang berkelebat dan berlari ke belakang. Hasan yang mempunyai ilmu kebatinan segera mengejar sosok tersebut. Dan sampai ia di belakang rumah, tampak sebuah pohon besar tua dan rindang dan terasa sangat angker. Auranya sangat kuat terasa dan dirasakan oleh Hasan. Tiba-tiba muncul di hadapannya sosok tinggi besar hitam dan berambut panjang. Matanya terlihat merah nanar memandang Hasan. Sosok tersebut sepertinya tidak suka dengan kehadiran Hasan di tempat itu. Hasan sendiri sudah tidak asing lagi dan tidak kaget dengan sosok-sosok astral dan sebagainya. Sejurus kemudian tiba-tiba sosok tersebut menyerang Hasan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Serangan yang dilancarkan kuat seperti sapuan angin yang dahsyat menerjang tubuh Hasan. Namun Hasan bukanlah anak kemarin sore. Ia menghindari setiap serangan sosok tersebut. Hasan merasakan sosok tersebut sudah berumur ratusan tahun. Namun sebentar kemudian, dengan membaca doa dan mengerahkan segala ilmunya, Hasan pun mampu mengalahkan sosok tersebut. Dan sosok tersebut pun kemudian terpental kesakitan dan melarikan diri. Hasan yang mempunyai ilmu batin, ia dapat melihat yang disembunyikan oleh sosok tersebut di dalam pohon besar itu. Dengan memanjatkan doa dan mengerahkan segala ilmu batinnya, ia kemudian mengambil sosok wanita yang tertahan dalam pohon tua tersebut. Sosok wanita cantik itu pun tiba-tiba sudah ada tergeletak di hadapannya. Dialah Mona, gadis cantik yang hilang di bawah sosok gaib tersebut.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.